DPRD tindak lanjuti rekomendasi BPK. Rapat paripurna virtual laporan Raperda Penjamin Kredit Daerah dan Peraturan DPRD. KPU paparkan kesiapan Pilgub Jateng 2024. Bagus, pelaksanaan Smart City di Cirebon. Komisi E sepakat terus galakkan 3T dan 5M. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Renaldi Eka. Saya Priscila Chandra dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima LHPK tahun anggaran 2021 dari BPK Jawa Tengah soal pendidikan vaksinasi COVID-19. DPRD Provinsi Jateng menerima laporan hasil pemeriksaan kinerja atau LHPK tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jateng pada Selasa 11 Januari 2022. Dalam kesempatan itu, ada dua laporan dari BPK Jateng. Pertama, LHPK atas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dunia usaha dan dunia industri dalam mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 sampai dengan semester 2 2021. Serta LHPK atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahun anggaran 2021 pada Pemprov Jateng. Usai menerima LHPK, Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono mengemukakan serta kelembagaan publik DPRD akan segera menindaklanjuti temuan serta rekomendasi yang diberikan BPK, serta aturan rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh lembaga publik selama waktu 60 hari setelah laporan diterima. Dalam penjelasannya, Kepala BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali mengungkapkan BPK Perwakilan Jateng telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain untuk kinerja pelaksanaan vaksin, logistik, sarana, dan prasarana, kemudian dapat melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran distribusi vaksin, serta berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pusdatin, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes terkait perbaikan data aplikasi PCR. Ya, hari ini kita DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima hasil pemeriksaan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk dua agenda kinerja, laporan kinerja. Satu adalah kinerja untuk peningkatan SDM, vokasi, dan yang kedua adalah kinerja untuk vaksinasi. Nah, kami berterima kasih kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah. Dua informasi ini tentu akan kita gunakan untuk perbaikan kinerja-kinerja Provinsi Jawa Tengah ke depannya. Tentu dalam masa 60 hari ini kita akan menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi daripada hasil pemeriksaan dua aspek kinerja itu. Dalam rapat paripurna secara virtual dibahas mengenai Raperda Perubahan Bentuk Hukum Jam Kerja dan Tata Tertib DPRD. Dalam rapat paripurna secara virtual yang dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri pada Senin 17 Januari 2022, agenda pembahasan pertama yakni mengenai Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah. Penyampaian laporan Raperda yang dilakukan oleh Wagub Taj Yassin mengatakan, Raperda tersebut diusulkan guna memberikan akses pembiayaan untuk koperasi dan sektor UMKM. Untuk itu, perlu perubahan bentuk hukum menjadi perseroda sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Usai penyampaian laporan tersebut, Kuatli melanjutkan agenda rapat kedua, yakni penyampaian Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai peraturan DPRD soal tata tertib. Denny Septivian selaku anggota Bapemperda membacakan laporannya, di mana salah satunya mengenai fungsi kedewanan yang dapat dilakukan dengan teknologi informasi seperti rapat secara virtual. Setelah kedua agenda dibacakan, Kuatli men-skor serapat untuk dilanjutkan pada Selasa 18 Januari 2022. Agendanya adalah laporan pemandangan umum fraksi-fraksi sekaligus tanggapan gubernur atas Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah. Komisi A berdiskusi dengan KPU Jawa Tengah membahas persiapan Pilgub Jateng 2024. Komisi A menerima audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jateng di ruang rapat komisi pada Senin 17 Januari 2022. Pertemuan itu merupakan langkah awal dari proses persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2024. Dalam penjelasannya yang singkat, Ketua KPU Yulianto Sudrajat memaparkan secara runtut proses perencanaan yang sedang dilaksanakan KPU Jateng. Mulai dilakukan simulasi tahapan program, jadwal persiapan, dan penyelenggaraannya pada 2024 nanti.
Soal proyeksi jumlah pemilih dan TPS pemilihan pada 2024, Yulianto Sudrajat menjelaskan, dari 35 kabupaten kota, rencana terdapat 30 jutaan yang terbagi dalam sekitar 82.000 TPS. Prosesnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, keputusan KPU, dan juga SE dari KPU. Dalam hal teknis pelaksanaan, ada sedikit perbedaan terkait pemilihan pada 2024, terutama ada konsep berbagi honorarium Badan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, pembebanan anggarannya terbagi antara KPU Jateng dan kabupaten kota itu sendiri. Dalam hal ini, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyambut baik langkah awal yang dikerjakan KPU Jateng tersebut. Komisi B tertarik dengan pelaksanaan program Smart City di Kota Cirebon karena dinilai program itu membuat pelayanan masyarakat menjadi jauh lebih optimal. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah tertarik dengan pelaksanaan program Smart City Kota Cerdas yang ada di Kota Cirebon, karena Dewan menilai dengan program itu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Dalam diskusi di kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika atau DKIS Kota Cirebon baru-baru ini, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menanyakan soal sinergitas pelaksanaan program kerja Pemkot dan DPRD Kota Cirebon dalam pelaksanaan program Smart City termasuk regulasi mengenai Smart City tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika atau DKIS Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa memaparkan mengenai sinergitas antara Pemkot dan DPRD Kota Cirebon untuk mengoptimalkan program Smart City. Salah satu contohnya mengoptimalkan program Smart City dengan wujud lahirnya Perda tentang penyelenggaraan kota cerdas. Ia juga menambahkan pada tahun ini ada 2 program, yakni Program Layanan Publik dan Pemerintahan. Program layanan publik dinamai Sedulur dan program layanan pemerintahan dinamai Sampean. Komisi E mendorong pemerintah untuk meneruskan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 secara masif. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid mendorong pemerintah untuk meneruskan upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Upaya-upaya seperti 3T serta 5M lebih diperkuat dan secara masif harus dilakukan di semua daerah. Penegasan itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Aspirasi Jateng COVID-19 Jateng pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022 yang disiarkan langsung oleh TA-TV Surakarta pada Selasa 11 Januari 2022. Hamid mengemukakan upaya 3T atau tindakan melakukan tes, penelusuran kontak erat, dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 bisa dibilang taktis dalam upaya penanggulangan pandemi. Belum lagi dengan upaya-upaya seperti 5M, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Dr. Yulianto Prabowo menegaskan pada awal 2022 ini jumlah kasus COVID-19 melandai dan cenderung menurun. Persentase kasus pun sudah 1 digit. Penurunan tersebut karena ada kesadaran secara individu maupun kelompok untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Bahkan untuk vaksinasi sendiri di Jawa Tengah untuk dosis pertama sudah mencapai 82% atau lebih tinggi dari target nasional yakni 70%, serta dosis kedua sudah 60%. Dari kajian akademisi dilontarkan Dr. Andri Putranto selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret, upaya 3T dan 5M sudah menjadi budaya di masyarakat. Saat ini orang sudah tidak percaya diri manakala keluar rumah tidak mengenakan masker. Menurutnya, masalah itu sederhana. Namun upaya untuk membentengi diri dari penyebaran virus sudah ada kemajuan. Saya Renaldi Eka. Saya Priscilla Chandra. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, aspiratif, informatif.